Shalom pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali lagi memuji menyembah Tuhan di dalam program kesayangan kita semua, Menara Doa Online AGCC GBT Kota Kudus. Mari kita datang kepada Tuhan, kita akan memuji menyembah Tuhan. Bersama saya Pastor Yoel, saya akan membawa Bapak Ibu Saudara-saudara masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan lebih dalam lagi. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai pujian penyembahan kita pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu dan kehendak-Mu. Hari ini kami boleh ada, hari ini kami boleh menikmati setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah limpahkan di dalam hidup kami. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dan untuk mewujudkan rasa syukur dan terima kasih kami mau memuji menyembah nama-Mu. Karena kami tahu Tuhan, kalau tanpa campur tangan Tuhan di dalam hidup kami, maka apapun yang kami lakukan, apapun yang kami usahakan, semuanya akan menjadi sia-sia. Tetapi kalau sampai hari ini yang kami lakukan, yang kami usahakan, semuanya boleh beruntung dan berhasil. Semuanya itu karena anugerah dan kasih-Mu. Terimalah segenap pujian penyembahan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa dan bersyukur, dan setiap kita yang siap memuji menyembah Tuhan, sama-sama kita berkata, amin. Mari kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita datang di hadapan Tuhan. Engkau layak dimuliakan. Haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Engkau dahsyat, Engkau hebat. Haleluya, haleluya. Satu hal yang ku rindukan,
Ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari pujikan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu.
segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihimu. Katakan dengan mengangkat tangan kita, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, ku mengasihimu. Lebih dalam, lebih dari segala yang ada. Ku rindu Kau Yesus, ku mengasihimu. Sekali lagi katakan, amin. Tuhan menjamah hati kita pada siang hari ini. Tuhan siap bekerja di dalam hidup kita karena kita merindukan kehadiran Tuhan di hidup kita. Kita pasti akan melihat perkara-perkara yang ajaib, perkara-perkara yang besar dinyatakan. Lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Berikan sorak-sorai haleluya. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Engkau ajaib, Engkau mulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sembah Dia, rindukan kehadirannya, muliakan namanya. Haleluya. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur,
Syukur kepadamu. Syukur kepadamu. Ya la 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 ba 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 la. Ya la 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 ba la ba la ba shikara la la ba la ba la ba. Ya la la ba shikara la la ba la ba la ba la ba la ba la ba la ba. Kami merasakan Engkau ada di tengah-tengah kami. Haleluya. Kami percaya kepadamu. Haleluya. Kami bersyukur siang hari ini kami masih Tuhan berikan untuk kami memiliki kesempatan memuji dan menyembah nama-Mu. Kami percaya Tuhan, setiap pujian penyembahan yang kami naikkan pada siang hari ini boleh menjadi pujian dan penyembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, seberapapun kami yang mengikuti menara doa online pada siang hari ini, kami percaya Engkau tetap ada di tengah-tengah kami. Engkau hadir bahkan di rumah kami masing-masing, dan Engkau ada di setiap hati kami ya Bapa. Sehingga kami akan melihat hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Sehingga kami akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar dan ajaib dinyatakan siang hari ini oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kuasa-Mu terus ada dan sampai hari ini masih bekerja dengan dahsyat di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Bapa, kami berdoa syafaat untuk yang pertama bangsa kami Indonesia. Kami percaya bangsa kami Indonesia ada di tangan Tuhan. Kami percaya bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang saling mengasihi, saling bertoleransi satu dengan yang lain. Sehingga Tuhan, kesatuan dan persatuan itu ada di bangsa kami. Sehingga sila ketiga Pancasila bangsa Indonesia, persatuan dan kesatuan boleh ada di tengah-tengah kami. Dan biar kami semua, khususnya untuk menyambut tahun Pilpres, boleh tetap memiliki hati yang tenang, memiliki hati yang tidak mudah dikompor-kompori, memiliki hati yang lurus, yang benar-benar mau mengikuti proses pemilu ini dengan baik, sehingga tidak terjadi huru-hara, tidak terjadi kerusuhan, tidak terjadi perpecahan di bangsa Indonesia. Kami percaya Pilpres pada tahun ini akan dilaksanakan dengan aman, tentram, dan lancar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya karena kami anak-anak Tuhan berdoa, kami mengasihi bangsa Indonesia, dan biar perubahan terjadi. Dan siapapun pemimpin yang terpilih nanti, kami hanya percaya itu adalah asalnya daripada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk setiap pemirsa Menara Doa Online, khususnya jemaat AGCC GBT Kota Kudus. Kami percaya Engkau mengerti setiap pergumulan hati mereka, kerinduan mereka, masalah mereka. Kami percaya Tuhan sendiri yang akan memberikan jalan keluar, sehingga jemaat-jemaat Tuhan boleh melihat dan menyadari kami memiliki Tuhan yang hidup dan Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Apapun permasalahan pergumulan setiap jemaat-jemaat Tuhan, kami percaya Tuhan sendiri yang memberi kekuatan, Tuhan sendiri yang memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat setiap pemirsa online yang menyaksikan Menara Doa Online ini. Kami percaya apapun pergumulan mereka, masalah mereka, Tuhan juga, Tuhan tolong, Tuhan berikan kekuatan, berikan jalan keluar, sehingga kami semua boleh melihat kasih Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, biar firman-Mu menjadi kekuatan, pelita bagi kaki kami, terang buat jalan kami, dan firman-Mu boleh memberikan kami pertumbuhan iman, sehingga kami boleh semakin hari semakin berbuah lebat di hadapan-Mu. Dan yang terakhir kami berdoa untuk bangsa Israel. Kami percaya berkat-Mu ada atas bangsa Israel, karena firman-Mu berkata siapa yang memberkati Israel akan diberkati, dan siapa yang mengutuk akan dikutuk. Kami curahkan berkat atas Israel, sehingga Israel aman, dijauhkan dari segala peperangan, dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik, dan Israel boleh mendapat kembali
kedamaian sehingga bangsa ini boleh dipakai untuk menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa dan bersyukur, dan setiap kita yang siap menerima firman Tuhan sama-sama kita katakan amin. Shalom pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali saya Pastor Yoel boleh kembali di hadapan para pemirsa semua untuk kita sama-sama berdoa bersatu hati, memuji menyembah nama Tuhan di dalam program Menara Doa Online pada siang hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang saya beri judul Kasih Bapa. Firman Tuhan hari ini saya ambil di dalam 2 Samuel pasal yang ke-18 ayat yang ke-33. Dan saya akan membacakan buat setiap pemirsa semua 2 Samuel pasal 18 ayat 33. Demikianlah firman Tuhan. Maka terkejutlah raja, dan dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Dan beginilah perkataannya sambil berjalan. Anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah, kalau aku mati menggantikan engkau. Absalom, anakku, anakku. Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, 2 Samuel 18 ayat 33 ini bercerita ketika Daud mendengar kabar kematian Absalom, anaknya Daud. Daud merasa sangat sedih. Mengapa saya tahu bahwa Daud merasa sangat sedih? Karena Daud sampai ingin yang menggantikan Absalom. Artinya daripada Absalom mati, lebih baik saya, ayahnya yang mati. Saking sedihnya Daud, Daud sampai rela menggantikan keadaannya Absalom. Nah, padahal yang menarik, Absalom adalah seorang anak yang kurang ajar. Dan dia sama sekali tidak menghormati ayahnya. Mengapa? Karena Absalom sepanjang hidupnya, khususnya akhir-akhir hidupnya sebelum dia meninggal, dia memusuhi ayahnya sendiri. Bahkan dia ingin mengkudeta Daud sebagai raja atas Israel. Dan kita tahu Daud itu ayahnya sendiri. Di mana kalau kita melihat seorang anak, pantaskah mengkudeta ayahnya sendiri? Tentu dari sini kita mengerti bahwa Daud mengasihi orang yang sepatutnya harusnya tidak pantas dikasihi. Karena walaupun dia anak, tetapi sangat-sangat keterlaluan, sangat-sangat kurang ajar. Kalau saya ceritakan dengan detail, Bapak Ibu, saya tidak akan cukup waktu, tetapi Bapak Ibu bisa melihat ceritanya di dalam 2 Samuel pasal-pasal 15, 16, 17. Bapak Ibu bisa melihat di sana betapa kurang ajarnya anak ini. Tetapi Bapak Ibu, betapa kurang ajarnya Absalom, kasih Daud kepada Absalom tidak pernah habis. Kasih seorang bapak kepada anaknya tetap dirasakan oleh Absalom. Mengapa? Karena ketika Absalom meninggal, sebetulnya Absalom meninggal bukan karena perintah dari Raja Daud. Absalom meninggal karena dia dibunuh oleh perwiranya Daud, yaitu Yoab. Di mana Yoab ingin sekali membunuh Absalom. Daud walaupun dikejar-kejar oleh Absalom, walaupun ingin dikudeta oleh Absalom, Daud tidak pernah sampai hati menyuruh para tentaranya dan perwiranya untuk membunuh anaknya Absalom. Nah, tetapi Bapak Ibu, kita tahu pada akhirnya Absalom meninggal, dan itu bukan karena perbuatannya Daud, perbuatannya Yoab perwiranya. Nah, yang saya mau sampaikan adalah dari sini kita melihat bahwa kasih Bapa itu sungguh luar biasa. Kita melihat kasih Daud seorang bapak kepada Absalom anaknya adalah satu gambaran dari kasih Tuhan, yaitu Bapa kita kepada kita anak-anaknya.
Jadi kasih Daud kepada Absalom adalah gambaran dari kasih Tuhan kepada kita anak-anaknya. Kasih Tuhan kepada kita anak-anaknya itu sangat besar, sangat luar biasa. Walaupun kita sering mungkin mengecewakan hati Tuhan, mungkin kita membuat hati Tuhan sedih, dan bahkan mungkin kita membuat hati Tuhan sakit karena segala perbuatan-perbuatan kita yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Tetapi Bapak Ibu, kasih Tuhan tidak akan pernah habis di dalam hidup kita. Karena kasih Tuhan itu adalah kasih Bapa kepada anaknya. Jadi seberapapun nakal anaknya, tidak akan mungkin kasih Bapa itu bisa habis, Bapak Ibu. Demikian juga dengan Tuhan kita, senakal-nakalnya kita, kasih Tuhan tidak akan pernah habis di dalam hidup kita. Nah, oleh sebab itu ada dua hal yang akan saya sampaikan dari kisah ini. Yang pertama, mari kita belajar untuk membalas kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Artinya jangan jadikan kasih Tuhan sebagai surat izin untuk kita melakukan dosa. Justru kasih Tuhan yang besar itu kita nikmati, kita terima, dan kita mau balas kasih Tuhan. Sehingga hati Tuhan disenangkan, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan yang kedua Bapak Ibu, mari kita mau terima kasih Tuhan, khususnya bagi kita yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Buka hatimu, akui dirimu bahwa engkau berdosa, dan ambil komitmen untuk bertobat, maka segala dosamu, firman Tuhan mengatakan, Tuhan sudah ampuni. Kalau engkau mendengar firman ini, mari datang kepada Tuhan, berdoa di rumah Anda masing-masing. Selesai menara doa ini, katakan, Tuhan, saya mau menerima kasih-Mu, saya mau mengakui setiap dosa dan kesalahan saya, dan saya mau untuk bertobat mengikut kehendak-Mu. Sehingga saudara-saudara, saya yakin dan percaya, kalau Anda yang belum mengenal Tuhan, menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, saudara-saudara pasti akan selamat di akhirat nanti. Karena Tuhan Yesus sudah berjanji bahwa hanya satu jalan yang menuju kepada surga, yaitu hanya di dalam Tuhan Yesus saja. Saya berdoa biar firman Tuhan memberkati kita semua. Dua hal ini buat kita yang sudah orang Kristen, mari kita balas kasih Tuhan, jangan jadikan kasih Tuhan sebagai surat izin untuk melakukan dosa. Dan yang buat kita yang belum mengenal Tuhan, yang ateis, ya mari kita buka hati anugerah Tuhan yang besar. Mari kita terima anugerah itu dan Anda pasti akan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua. Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah menara doa pada siang hari ini. Kita akan doa Bapa kami terlebih dahulu. 2, 3. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari angkat dua belah tangan kita terima berkat dari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap firman-Mu, berkat rohani yang boleh kami nikmati, dan saat ini kami menikmati berkat jasmani. Dengan kami mengangkat tangan kami percaya berkat Tuhan dilimpahkan. Dan sekarang jemaat-jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Aba Bapa, kekuatan kuasanya dalam rohnya yang kudus untuk terus menaungi, membimbing, menyertai, dan memberkati kita semua sepanjang siang hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur, dan setiap kita yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Sampai jumpa di ibadah menara doa besok di jam yang sama, dan di channel AGCC GBT Kota Kudus.
Bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari jangan lupa untuk klik like, komen, dan share channel ini ke grup-grup WA saudara-saudara sehingga channel ini semakin besar. Dan jangan lupa klik subscribe agar channel ini semakin dibantu oleh YouTube untuk dipromosikan oleh YouTube otomatis Bapak Ibu. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom.